Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada sore hari ini. Tolong lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita ada saat ini di tempat ini bukan karena kekuatan kita, namun semua karena Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib, punya Allah yang dahsyat. Bagimu segala hormat kemuliaan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kami Tuhan, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama untuk ibadah kami di sore hari ini. Kiranya ada hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk kami boleh sama-sama merasakan hadirat dan kuasa-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biar hati kami terus melimpah dengan syukur. Biar hati kami terus bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memulai ibadah kami sore hari ini Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Biarlah Tuhan teman-teman kami yang ada di perjalanan, Engkau percepat langkah mereka Tuhan, agar tiba mereka di bait-Mu dengan selamat. Dan kau boleh bersama-sama bersyukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan atas kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam waktu beberapa jam kemudian Tuhan, kami tidak mau melewatkan waktu kami begitu saja. Kami rindukan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu. Kami butuh dan kami perlu Engkau di setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan dan kami tinggikan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita ucapkan sama-sama terima kasih kita kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia Tuhan. Karya-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, Yesus. Kami bersyukur, kami karena setiap anugerah-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Di mana pujian kami, di mana sembah kami, pujian Kau yang bertanda atas pujian kami. Bagi Engkau segala hormat dan kemuliaan. Pujian Allah yang layak ditinggikan. Yesus, tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Engkau yang telah memulai atas hidup kami. Engkau yang memberikan kami hidup yang baru. Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah memulai segalanya dan itu baik dalam hidup kami. Mari kita sama-sama katakan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna
Mari menyembah Tuhan. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa mendapatkan apa-apa. Mari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ibadah kami sore hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Ibadah yang luar biasa Tuhan. Ibadah kami sore hari ini yang menghadirkan hadirat-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi. Kami rindukan terus sukacita-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami merasakan ada sukacita damai sejahtera dalam hidup kami. Segala beban kami pun hilang Tuhan Yesus. Ketika kami bawa Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau yang mencari jawaban atas setiap kami Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Engkau Tuhan yang selalu kami cari dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu kami rindukan dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan untuk kami percaya. Ajar kami Tuhan untuk terus kami bertahan. Untuk terus kami rindukan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang besar. Sebab kami tahu Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada yang kami temui di dalam Tuhan. Hanya di dalam Engkau. Hanya di dalam Engkau. Terima kasih bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu membuat kami terpesona. Haleluya. Jesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Engkau besar dan ajaib Tuhan. Sungguh heran kami melihat perbuatan-Mu. Kami terpesona atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
layak kami agungkan. Engkau Allah yang besar dan dahsyat dan berkuasa. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang berkuasa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini melawat kami. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, ketika kami menyenangkan hatinya Tuhan, Engkau melawat setiap kami, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki beban masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Karena Engkau ada Allah yang besar, yang sanggup melakukan perkara besar di tempat ini, yang sanggup melakukan mujizat yang besar di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, Engkau juga yang memulihkan Indonesia. Engkau yang memberkati Indonesia. Engkau yang senantiasa campur tangan Tuhan bagi bangsa kami saat ini ya Bapa. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari krisis ekonomi, dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Keamanan juga terjadi di Indonesia. Pemulihan terjadi di Indonesia. Setiap sektor yang mengalami kelemahan, kelumpuhan akan dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kami. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada di Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai daerah-daerah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan wakil beserta jajarannya. Tuhan berkati Tuhan pemimpin bangsa ini Tuhan, dengan roh takut akan Engkau, roh kejujuran, roh kebijaksanaan. Kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan Allah itu ada di bangsa ini, bagi pemerintahan kami, bagi presiden kami dan beserta jajarannya. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Pulihkan Tuhan perekonomian juga di provinsi demi provinsi, pulau-pulau sampai ke daerah sekalipun ya Bapa. Indonesia akan jaya, Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Indonesia mengalami kemakmuran di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi krisis ekonomi yang melanda bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan Yesus, Bapak Niko, juga Bapak Rayon kami, Bapak Wiwiko, serta Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini, Bapak Rudi Siregar. Tuhan berkati setiap pemimpin rohani kami, sertai setiap pelayanan yang ada. Jadikan saluran berkat-Mu Tuhan sampai ke bangsa-bangsa untuk memulihkan setiap jiwa-jiwa yang terikat, yang terbelenggu. Kami percaya Tuhan tanda-tanda heran menyertai setiap para bapak rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pengurapan-Mu turun atas bapak rohani kami. Terlebih-lebih untuk Bapak Rudi Siregar di tempat ini ya Bapak. Tuhan terus berikan Bapak Rudi kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan akan menyertai setiap pekerjaan usaha Bapak Gembala kami Pak Rudi di tempat ini ya Bapak. Kesehatan yang baru selalu Tuhan berikan juga untuk Ibu Vivi. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk tempat ini. Tuhan kuduskan, tahirkan tempat ini ya Bapak. Dari lantai bawah sampai lantai atas Tuhan kuduskan, tahirkan dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan lingkungan yang ada di tempat ini. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan apapun yang mengganggu tempat ini Tuhan. Yang saat ini kami mau patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang datang sore hari ini untuk menyembah Engkau. Berkati dari aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan setiap umat-Mu, akan menyembuhkan mereka yang mengalami sakit secara fisik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini.
Kiranya Tuhan Engkau urapi setiap kami Tuhan. Berikan setiap kami hati seorang murid yang mendengarkan setiap firman yang disampaikan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia ya Tuhan. Firman-Mu akan merema dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Titus Krisnadi. Mari saudara kita berdoa untuk hambanya saat ini. Tuhan, pengurapan Tuhan itu turun atas Bapak Titus saat ini ya Bapak. Kami percaya firman yang disampaikan sore hari ini boleh menguatkan setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, mengubah setiap paradigma kami menjadi paradigma yang baru seturut dengan Engkau, segambar dengan Engkau ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan Pak Titus saat ini, berkati pelayanan yang ada, berkati keluarganya ya Tuhan. Kami percaya tanda-tanda heran selalu menyertai setiap pelayanan Pak Titus sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab sukacita kita hanya ada di dalam Yesus. Amin. Yang siap untuk memuja Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita bagi Tuhan kita. Sebab Dia adalah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. sebab sukacitamu yang memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari angkat kedua tangannya katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan. Sebab Engkau ada selalu bersama kami. kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih buat sukacitamu atas hidup kami Tuhan. Sebab hidup yang baru Engkau berikan bagi kami, untuk kami terus bersemangat untuk memuji-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sebab Tuhan kita dahsyat. Mari sama-sama katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan.
silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema dalam setiap hidup kami. Hidup kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu.
semua yang kami miliki, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di Bapa yang baik. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, Saya persilakan kepada hambanya. melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar Tuhan, kami bisa datang ke rumah-Mu. Dorongan roh-Mu yang kuat, sehingga kami dapat memuji Engkau dan menyembah Engkau. Kami di sini karena anugerah kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan semua itu atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami Engkau mau terima sebagai dupa yang harum dalam hadirat-Mu Tuhan. Pujian kami keluar dari hati kami yang tulus. Karena kami melihat dan kami alami kebaikan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau, yang melayani di gerbang-Mu Tuhan. Pemimpin pujian, singer, para pemain musik Tuhan. Overhead Tuhan. Berkati mereka, jadikan mereka tiang-tiang gereja-Mu di tempat ini. Sehingga melalui mereka gereja ini semakin, oh Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan tolong Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, memberitakan kasih setia-Mu Tuhan. Panduan dalam hidup ini adalah firman-Mu Tuhan.
sehingga kami dapat, oh Tuhan, menjadi kesaksian bahwa kami adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan baru Tuhan, jauh melebihi urapan sebelumnya. Biarlah Tuhan tolong pada saat ini, pakai bibir lidahmu, hamba-Mu Tuhan, untuk memberitakan cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selama kami ingin, oh Tuhan, memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuasa iblis, kuasa si jahat tidak pernah tinggal diam. Dia selalu ingin merintangi kami, oh sehingga kami tidak fokus kepada Engkau Bapa. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami katakan dalam nama Yesus, kami usir Engkau keluar dari tempat ini. Biar kuasa Roh Kudus saja menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga lindungi mereka. Jauhkan dari hal-hal berbahaya, jauhkan dari hal-hal maut. Tapi biarlah pelindungan Tuhan nyata untuk mereka. Sehingga mereka minggu yang akan datang dapat bersama-sama dengan kami. Kalau yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Oh yang sengaja meninggalkan ibadah-Mu, kejar, bisikkan dengan kasih setia-Mu bahwa mereka memerlukan Engkau Tuhan. Kalau mereka punya problem yang begitu besar, kami terlalu yakin Engkau jawaban buat kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya senang sekali bisa beribadah kepada saat ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya janji, tapi sayanya sakit. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya sakitnya nggak main-main, ya harus dioperasi, harus dibedah, ya kan? Saya dibilang autoimun sama sama dokter, dan saya pergi juga ke Malaysia. Di Malaysia bilang suruh operasi juga. Akhirnya saya pergi lagi ke Rumah Sakit Pondok Indah. Di sana kelihatannya bukan autoimun. Wah, senang sekali. Dan selanjutnya, ya Tuhan begitu baik. Nanti saya akan ceritakan ini. Ya, sore hari ini kita akan baca firman Tuhan ya di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai yang kelima. Dan saya berterima kasih untuk Pak Gembala yang masih, Pak Titus bisa. Saya bilang saya bisa ya. Dan saya sekarang ada istri saya karena kayak suka ngantuk bawa mobil kadang-kadang. Jadi ditemenin. Anak saya bilang, kalau papi khotbah, mami ikutin. Tadi pagi saya khotbah di GBT Cikarang, sekarang di sini. Ya Tuhan begitu baik buat hidup saya. Ya, kita baca Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang genap, nanti Bapak Ibu sekalian baca ayat yang, saya ganjil, Bapak Ibu sekalian baca yang genap, di ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Udah dapat? Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Bersama-sama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Amin. Pagi hari ini, sore hari yang indah ini, saya akan bicara tentang hidup dalam kebaikan Tuhan. Siapa yang di sini yang mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Betul? Aduh, luar biasa. Tuhan kita itu Allah yang baik dan Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan tidak pernah mengecewakan Anda. Dan saya ada pada saat ini sebenarnya berat buat melayani Tuhan. Tapi roh yang ada di dalam diri saya, ayo belajar terus. Jadi saya belajar terus melayani Tuhan sampai saat ini. Ya, di ayat yang kelima di situ katakan, sebab Tuhan itu baik. Ada 3 karakter moral Allah yang harus kita pahami. Yang pertama, Tuhan itu baik. Ya kan? Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, selama saya melayani Tuhan dari tahun 85 sampai sekarang, ya, Dia itu betul-betul baik. Dia itu siapkan masa depan saya yang secara logika masa depan saya kelihatannya suram. Apa yang saya dapat?
Saya anak dari Kerawang, ya Pak Hadin pernah yang dulu khotbah di sini gara-gara mimbar ini ngundang saya. Pak Titus itu orang di Kerawang yang di pinggiran sungai, nggak ada apa-apanya. Kelihatan masa depannya bagaimana? Bisa ketemu sama satu konglomerat dan dipercaya. Kenapa bisa begitu? Saya juga bingung. Tapi yang saya tahu, pagi-pagi mama saya berdoa, Tuhan tolong anak-anakku. Berkati, mama saya seorang janda. Papa saya umur 2 tahun pergi, meninggal. Tapi dia betul-betul baik. Dan mama saya berdoa, Tuhan berkati anak-anakku seperti Tuhan memberkati janda yang di Sarpan. Wih, nggak habis-habis. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dia baik buat saya. Kelihatannya masa depan suram. Tetapi setelah saya dekat dengan Tuhan, setelah saya selalu menghadapi apapun yang terjadi, saya lari di bawah kaki Tuhan. Ya, beberapa minggu ini adalah minggu yang berat buat saya. Hari Jumat yang lalu, anak saya dioperasi. ACL-nya putus. 7 tahun yang lalu sama. Dia ACL-nya kena. Waktu itu diganti sama asuransi. ACL-nya putus Bapak Ibu sekalian dan dia harus dioperasi. Di tengah-tengah dia harus dioperasi. Berat, ya kan? Dan akhirnya saya senang sekali Tuhan bekerja melalui penderitaan-penderitaan yang saya alami selama seminggu ini. Saya sebagai hamba Tuhan stres juga pada saat itu, tapi saya cepat balik, saya duduk di bawah kaki Tuhan dan saya menangis. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik sehingga anak saya yang laki-laki ini pemain drum. Ya, pemain drum kayak tadi, jago gitu kan Bapak Ibu sekalian. Nah, pemain drum ini biarlah Tuhan yang pakai dia. Tadi dia kirim WA sama mamanya, sama saya. Papi, aku tadi ke gereja di Kuningan, GHCC. Ketika aku jalan masih pakai baut-baut di sini. Hamba Tuhan itu datangin aku, Papi. Terus gimana? Dia bilang kamu punya masa depan yang bagus. Tapi balik kepada Tuhan. Kok dia tahu ya Papi ya? Dan yang saya senang, gara-gara dia dioperasi. Dia minta dekat sama kami. Gara-gara dia dioperasi. Mindsetnya tentang Tuhan semakin kuat. Dia melayani Tuhan dari kelas 5. Melayani di drum. Tapi hanya melayani. Tapi mulai dari minggu Jumat yang lalu pada saat dia dioperasi. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Jadi ada 3 karakter moral yang harus kita pahami tentang Allah. Yang pertama kebajikannya. Secara tidak terpikir, wah ini merupakan beban buat saya. Tapi setelah saya dekat dengan Tuhan, ini bukan bebanmu. Anakmu dioperasi, tapi anakmu akan lihat kemuliaan Tuhan. Dan dia akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya alami kebajikan Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Bukan ketika anak saya kemarin menderita kena putus. Ya, putus Bapak Ibu sekalian ACL-nya. Bukan itu aja. Tetapi yang tadi saya pembukaan, saya harus dibedah di tempat ini. Dokter mitra keluarga, dokter rumah sakit, RSPAD bilang harus dibedah. Tetapi saya ingat satu hamba Tuhan, namanya Pak Yesaya Pariaji. Kalau bisa jangan kena kutuk pisau operasi, mendengung-dengung. Walaupun hamba Tuhan itu bolak-balik sorga, tapi ya jemaatnya banyak juga lah gitu. Mengalami kebaikan Tuhan. Yang penting ini dengungan masuk di kuping saya terus menerus. Kalau bisa jangan kena pisau kutuk operasi. Bagaimana Tuhan? Bos saya bilang, ayo kamu coba ke Malaysia. Saya ke Malaysia, sampai ke sono sama istri saya, anak saya. Tetap harus dioperasi. Tapi dengungan ini kuat. Nggak mungkin kamu dioperasi. Tenang.
kuat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kalau bisa jangan deh. Ini bedahnya kayak bedah jantung. Anda tahu, jadi bedah di sini, ini ada tulang-tulangnya di bedah begini, ada di dalamnya timus ini. Dan timus ini bisa membuat autoimun. Semakin hari kecil mata saya waktu itu. Tapi bos saya bilang, coba kamu ke dokter Singapura deh. Soalnya ada teman disuruh ke Singapura nggak mau mulu. Akhirnya meninggal. Ya, lu gua kasih tahu jangan sampai lu meninggal. Jangan begitu lah Pak. Gitu kan. Udah ke Singapura katanya. Singapura ketemulah dokter yang megang Yusuf Kala Bapak Ibu sekalian. Namanya Dokter Manis. Orang dari India. Ya. Hebat orang ini. Dan dia kerjasama sama Profesor Eka. Kalau Profesor Eka operasi, orang ini datang dari Singapura ke Indonesia. Dia bantuin Dokter Eka. Nah di sana dilihat, diteliti dari rumah sakit. Pertama mitra keluarga, rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit RSPAD. Dilihatin satu-satu. Nggak mungkin kamu dioperasi. Wah senang sekali. Ya kan? Akhirnya dokter Indonesia agak sedikit salah bacanya. Dia nggak teliti. Tapi kita sebagai anak Tuhan, istri saya berdoa, anak-anak saya berdoa, pendeta-pendeta se-GBT Indonesia, karena saya kan megang MD, majelis daerah dan jadi bendahara, saya minta bantu doa sama mereka. Ternyata doa-doa mereka kencang di hadapan Tuhan, keluarga saya juga kencang. Terus Pak Hadin dan teman-teman, Pak Yohanes Anwar, doakan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, ini bukan karena autoimun, tapi karena kolesterolmu. Karena gara-gara kolesterol di sini banyak putih. Di sini ada penyempitan, di sini ada pelebaran. Berat. Nah, yang saya ingin katakan, bahwa dengan doa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, dan saya minta juga kalau bisa Tuhan, aku gak mau kena pisau operasi Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu nyata di dalam hidup saya. Dan sampai saat ini saya tidak perlu dioperasi. Kolesterol saya yang tadinya tinggi, semuanya jelek, merah rapotnya. Tetapi setelah dikasih obat sama dokter ini, sekarang hasilnya bagus. Dan sekarang saya bisa melayani Tuhan. Dan saya terus mengasihi Tuhan. Dan saya tetap, pokoknya sampai mobil saya bisa sampai situ, saya tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Tadi istri saya bilang, jauh benar ya. Ini masih belum jauh saya bilang. Ini masih kebabelan sana di ujung-ujung. Masih jalan saya bilang. Kemana pokoknya mobil saya bisa. Karena saya berutang budi sama Tuhan. Karena dia baik buat saya. Dia baik buat keluarga saya. Dan dia mulai tata hidup saya. Mulai dari SD. Dari sekolah minggu. Dia baik. Dia tuntun terus. Sampai sekarang. Saya nggak tahu, saya bilang. Saya minta sama Tuhan, Tuhan ini semua karena anugerah berkat Engkau. Karena saya mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi saya. Engkau memilih saya menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan yang sekolah yang tinggi-tinggi, enggak. Tapi dia memilih saya melalui gembala saya. Gembala saya tuntun terus, tuntun. Setiap ada masalah gembala saya lari kepada Tuhan, saya ikutin dia. Ketika yang tadi saya katakan harus dioperasi, berat sekali ini. Pernah Bapak Ibu sekalian dioperasi? Enggak. Istri saya ada 3 kali dioperasi. Anak saya 5 kali. Operasi kelingkingnya, operasi ACL 2 kali. Operasi ada di ginjal, operasi ada di kuping. Saya nggak mau. Tapi anak saya ngalami. Tapi saya bilang, Theo, kamu bisa begini karena anugerah Tuhan. Saya bilang balik, layani Tuhan. Kebaikan Tuhan itu ada di dalam hidup Anda setiap-tiap hari. Raja Daud katakan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Baik untuk Anda masih bernapas. Baik untuk saya masih bernapas pada saat ini.
Oleh sebab itu kita balas kebaikan Tuhan. Apa jadinya kalau Anda ada di rumah sakit, ini dibedah, di ruang ICU, Anda nggak bisa apa-apa. Tapi mulai sekarang Anda rasakan, Anda bisa berjalan. Ya, saya bilang sama Theo kemarin, kalau kakimu cacat sampai sekali, kalau engkau nggak bisa berjalan, ini kaki ini jendela mata dunia, bukan mata kita aja. Coba Anda sekarang punya mata, tapi Anda nggak bisa kemana-mana. Tapi kaki ini juga sama. Jendela dunia, Anda bisa kemana-mana. Makanya Anda sehat sekarang karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ya, Anda harus ucap syukur itu. Makanya Raja Daud, pujilah Allah di dalam baitnya. Anda memuji Allah karena kebaikannya, karena kesehatannya yang seharusnya dioperasi. Bukan hanya itu saja, dulu saya Bapak Ibu sekalian kena hepatitis B. Berat tahun 97, 95, 97. Tapi dia Allah yang luar biasa. Saya lari kepada Tuhan. SGPT, SGPT saya tinggi sekali, 1000 lebih. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kalau bisa jauhkan penyakit ini. Saya disuntik interferon, sekali suntik 90.000. Itu dulu dolarnya masih 2.000. Nangis biaya gede. Tapi Tuhan luar biasa. Dia dengan kebaikannya, yang namanya hepatitis B saya, yang namanya sirosis hati saya, sampai sekarang hilang. Jadi Anda dekat Tuhan, Anda cari Tuhan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Bangkit, jadi pemenang. Anda dan saya mulai sekarang rasakan kebaikan Tuhan. Bangkit dari sekarang. Ya, orang-orang bilang, lu biasa aja hidup. Kok orang-orang diberkati? Biarin, orang mau ngomong apa. Berkat tentang keuangan segala itu bisa berubah Bapak Ibu sekalian. Anda lihat yang kemarin namanya Rafael, berkatnya banyak. Ya, tapi anaknya sadis. Ya kan? Berkat banyak. Kebahagiaan gak ada. Tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, Anda alami kebaikannya. Tiap hari sampai hari ini saya masih bisa berjalan Tuhan. Saya masih bisa bernapas, saya masih bisa makan. Ada orang kaya yang makannya ditaker. Gak bisa apa-apa. Tapi Anda mau makan apa gampang. Saya suka jengkol Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kancing lepis. Itu pada waktu saya sakit, saya sama istri saya ke Malang, cici saya masakin. Makannya kebanyakan, cipit lagi. Sejak saat itu sampai sekarang, kemarin saya makan di pagi sore, saya mau ambil jengkol jangan, ambil jengkol jangan. Tapi kita hamba Tuhan mesti konsisten gitu. Jangan bikin Tuhan malu lagi mata sipit. Saya bilang akhirnya saya nggak ambil itu jengkol. Saya diemin aja udah. Ya. Pokoknya kalau saya di pagi sore tanya istri saya tuh jengkol yang hijau sama jengkol yang merah. Pokoknya itu tetangga lewat nggak lihat. Makanan itu enak. Jadi Bapak Ibu sekalian mulai belajar. Ya, apapun yang terjadi. Ya, masa depan Anda disiapkan oleh Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu harus ada di dalam hidup Anda. Terus di situ dikatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Kalau ditanya saya, Titus kok bisa saat ini gimana bisa sampai begini? Saya bilang kasih setia Tuhan. Saya IP saya nggak bagus, sedang-sedang aja. Ya, anak saya 3,6, kalau saya 2,4. Tapi kenapa saya bisa sampai ketemu ya yang punya endosemen, saya juga nggak tahu. Kasih setia Tuhan. Di Wisma Indosemen saya setiap ada ibadah, yang sekarang ketua sinode itu Ruben Adi itu saya udah kenal lama sama beliau. Tahun 93 dan dengan Pak Julius Ishak dia suka khotbah di Wisma Indosemen. Dia siapin tiker. Tukang siapin tiker saya Bapak Ibu sekalian. Jadi ibadah kalau sini pakai duduk, di sana enggak. Pakai tiker, ngegelar tiker. Saya kenal sama beliau. Kemarin saya foto, kartu namanya Julius Ishak masih ada di saya. Saya lihat-lihat, Pak Julius Ishak.
Nah, dari situ kemurahan Tuhan, kasih setianya sehingga bisa naik. Bingung saya juga, IP saya nggak bagus 2,4. Tapi kesetiaan Tuhan, kasih setianya, kemurahannya, itu yang luar biasa. Jadi Anda dan saya jangan takut masa depan anak-anak muda di tempat ini. Tapi kalau bisa belajar yang giat. Saya IP-nya jelek karena setiap hari kuliah sore. Kerjanya dari Pademangan, Jalan Raya Serang. Itu jauhnya setengah mati. Dari Jalan Raya Serang mesti balik lagi kuliah ke Stay Raumaun. Setiap hari. Berat. Tapi itu bukan masalah IP kecil karena bodoh, enggak juga. Ya. Kalau bodoh saya enggak sampai sekarang di perusahaan enggak bisa sampai sekarang, ya kan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Orang IP 2,4 bisa naik. Kemarin bos saya yang satu mau berhenti ke Kanada. Si bos yang satu bilang, Titus lu yang gantiin. Saya bilang, Pak saya kan ada yang lain, pokoknya lu bisa. Wih, kenapa bisa begitu? Saya juga bingung. Titus, ayo jalan. Pokoknya lu kerja sama gua sampai mati. Wih. Kan sebentar lagi pensiun Pak. Umur-umur pensiun, tapi dikasih kerjaan lagi. Kenapa bisa begitu? Saya juga bingung. Kemurahan Tuhan. Bukan karena pintar, karena jago, logikanya hebat. Enggak, sama sekali. Tapi kemurahan Tuhanlah yang membuat saya bisa sampai saat ini. Kebaikan Tuhan yang bisa membuat saya bisa berdiri, bisa mengasihi, bisa berbuat sesuatu untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau dihitung-hitung, saya bingung. Duit dari mana? Saya juga bingung. 1.800 kursi sama teman-teman. Ayo belajar mengasihi Tuhan. Dia hebat, luar biasa. Jadi Anda dan saya pada siang hari, sore hari yang indah ini. Ya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya rasain kasih setianya untuk selama-lamanya. Kalau dipikir sama orang-orang yang di Kerawang, mereka yang punya toko macam-macam hebat-hebat. Sekarang berjatuhan. Terus melihat saya, wah kamu mah enak. Saya bilang, semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Anda dan saya cari Tuhan. Selama dia bisa berkenan ditemui. Selama di akhir zaman yang sebentar lagi ini. Saat-saat di akhir-akhir zaman ini. Anda harus dekat kepada Tuhan. Jadi mulai saat ini, kalau Anda mengalami kebaikan Tuhan, Anda mengalami kemurahan Tuhan. Yang satu lagi dikatakan, kesetiaannya tetap turun-menurun. Nah ini, yang tadi saya katakan, anak saya sekarang mulai, papi cepet datang, kita doa. Mami masuk ke kamarku, maminya gak pernah diundang masuk ke kamar dia. Anak laki, kalau anak perempuan, oh seneng. Maminya masuk. Anak lelaki gak pernah mau datang ke kamarnya. Orang tua gak boleh. Tapi setelah dia dioperasi, setelah dia terima kasih setia Tuhan, tadi ketemu hamba Tuhan diomongin. Dia cerita, papi aku suruh tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan papi. Ayo belajar. Ya, kesetiaannya tetap turun-menurun. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya pada saat ini sebentar kita akan ada perjamuan suci di tempat ini. Coba Anda pikir, Anda renungkan, Anda review ke belakang. Apakah Anda mengalami kebaikan Tuhan? Kemurahan Tuhan, kesetiaannya, dia tetap setia. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kalau bisa pisau operasi dijauhkan dari hidupku. Dia dengar. Berat itu. Saya bilang, saya pokoknya gak mau dibedah Tuhan. Kalau sampai dibedah, aduh bagaimana? Saya gak bisa menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Dulu saya saksikan kebaikan-Mu dari hepatitis itu. Ini pengerasan hati, tapi sekarang saya bilang, saya saksikan terus. Ayo dong Tuhan, bantu aku tolong Tuhan. Dan kebaikan itu nyata. Saya tidak perlu dioperasi.
saya tidak perlu dibedah. Kenapa? Karena dia baik. Dia berkemurahan untuk Anda. Dan kasih setianya yang Daud katakan untuk tetap selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya pada sore hari yang indah ini. Ya. Setelah kita mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Hidup di dalam kebaikan Tuhan juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Ya kan? Kalau Anda baca di Mazmur 107 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Jadi hidup dalam kebaikan Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur. Apapun yang terjadi, ya, dapur kurang mabul, Anda di PHK, mau pensiun, istri saya bingung-bingung. Nanti ngerjain apa ya kalau gua dipensiunin? Kalau lu sih enak, saya bilang. Tenang, Anda bersyukur aja. Ya, istri saya sekarang suka jalan pagi-pagi dengan ibu-ibu. Ibu-ibu orang Gading Kirana. Ya, banyak dari mereka bos-bos juga. Saya bilang, jalan aja. Jangan takut. Bersyukur aja. Kita bisa sampai saat ini kebaikan Tuhan. Kamu dulu ingat nggak? Rumah ditulis dalam pengawasan Bank Victoria. Masih ingat nggak? Malu. Ditulis di kaca. Ditulis di tembok. Malu nggak? Malu. Tapi Tuhan begitu ajaibnya. Kebaikan yang luar biasa. Saya pindah tempat kerja. Saya dapat bonus. Saya bisa beli mobil Panther Touring yang hitam waktu itu. Dan saya bisa lunasi rumah. Dihapuslah itu dalam pengawasan Bank Victoria. Kenapa bisa begitu? Kebaikan Tuhan. Saya sampai mau nangis sama Tuhan kadang-kadang. Tuhan, aku malu rumahku ditulisin. Siapa yang ngalamin? Saya ngalamin. Tanya istri saya. Ditulisin malu. Kenapa? Karena duitnya pakai anak. Anak saya waktu itu meninggal. Biayanya cukup besar. Cicilan nggak dibayarin. Ngalah ada utang. Bilang sama Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Ini bayarnya bagaimana Tuhan? Tapi saya kerja di semen. Gak kira-kira dapat bonusnya. Waktu saya lihat kacang Garuda dibanding di semen. Gila saya bilang. Dari uang deposito bisa membiayai semua operasional perusahaan. Makanya dia kasih bonus. Saya bilang, gila nih perusahaan. Saya bilang, pusing saya juga lihatnya. Kalau nggak ada duit, pusing. Ini ngelihat begitu berlimpah. Nah, saya bingung waktu itu, bagaimana saya bisa lunasin. Kebaikan Tuhan. Ya kan? Kasih setianya. Lari sama Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Istri saya juga keki juga, kok anaknya meninggal, ada utang gitu. Ya, tapi istri saya bersyukur sama Tuhan. Makanya saya bilang, sekarang mau pensiun 1 tahun lagi, bersyukur aja. Karena dia baik. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, kita mau sebagai anak Tuhan, hidup di dalam kebaikan Tuhan juga mengajarkan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Anda mulai belajar bersyukur atas kejadian-kejadian yang menimpa Anda. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hidup dalam kebaikan Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 68 di situ dikatakan, Engkau baik dan perbuatan-perbuatanmu baik. Ajarkanlah aku peraturan-peraturanmu. Ketika kita hidup dalam kebaikan Tuhan, kita akan mengerti bahwa firman Allah adalah panduan hidupmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus katakan, engkau baik, perbuatan-perbuatanmu baik. Ya, perbuatan-perbuatan dia ajaib. Dia penasehat ajaib. Ajaib dulu dan dia penasehat. Jadi saya bersyukur lunas. Kenapa? Karena dia ajaib. Ya kan? Ya, karena dia ajaib. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya pada saat ini, ayo kita belajar dari firman Allah. Semakin kita baca firman-Nya, semakin kita mengalami kebaikan Tuhan.
Kalau Anda mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan tuntut Anda untuk menjadi saksinya. Di dalam Matius pasal yang Matius pasal yang kelima di situ, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika Anda mengalami kebaikan Tuhan, sekarang mulai Anda jalan membantu orang-orang lain. Ya, kemarin saya stres sekali sama istri saya, anak saya yang di Belanda. Ya kan? Ya, dia jalan kemana, kesasar, terus ada polisi yang bawa. Udah ada yang polisi yang bawa, saya minta bantuan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu bawa anak saya. Ya, di Belanda berat, ya kan? Ya, jadi saya bingung bagaimana bisa pertolongan itu datang. Teman saya yang besuk datang, pada saat itu ada telepon dari Belanda bahwa anak saya ya harus dibawa ke rumah sakit, dan saat itu dari rumah sakit harus dibawa pulang kemana. Dan akhirnya ada hamba Tuhan, GBI Pak. Makanya Anda bersyukur masuk GBI. Kalau saya GBT masih organisasi kecil. GBI organisasi besar, di mana di Belanda ada, di Groningen ada GBI. Nah, jadi berat pada saat itu, tapi dia begitu baik, ya. Dia begitu baik untuk saya. Beban begitu baik, beban begitu berat buat saya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dia kirim hamba Tuhan yang pernah saya alami waktu saya kecil. Hamba Tuhan datang membantu saya. Sekarang hamba Tuhan ini datang membantu anak saya. Dan anak saya sudah sembuh dari sakit. Dan saya bersuka cita bahwa Tuhan begitu baik ketika beban itu datang. Dia menolong pakai berbagai orang. Makanya di sini dikatakan supaya mereka melihat perbuatannya-Mu yang baik. Jadi hamba-hamba Tuhan, jadi anak-anak Tuhan. Kita mau berbuat baik untuk semua orang karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari yang indah ini. Kita mau bersama-sama sama Tuhan bahwa Engkau itu Allah yang luar biasa, Allah yang baik buat saya. Saya mengalami kebaikan-Mu, Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau tidak pernah kecewakan, dan bahkan kita akan dijauhkan dari pisau operasi. Ya, belajar, itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari yang indah ini. Dan kita akan menerima perjamuan kudus, nanti akan dilayani Bapak Gembala. Dan kita mengucap syukur kepada Dia, bahwa Dia baik. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengajar kami melalui firman-Mu sebagai panduan di hidup kami. Supaya kami yang telah mengalami kebaikan Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi, oh Tuhan, surat-surat-Mu mewartakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah pada malam sore hari yang indah ini, Engkau bekerja secara khusus kepada kami Tuhan. Ketika beban begitu sangat berat ya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang punya kemurahan, kasih setia-Mu tidak pernah habis-habisnya buat kami. Ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia ya Tuhan. Engkau begitu baik buat kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkau mati di kayu salib, Engkau menebus kami ya Tuhan. Engkau menjadikan kami baru ya Tuhan. Kau menjadikan kami kuat ya Tuhan. Dan Kau menjadikan kami biar berguna untuk orang lain ya Tuhan. Malam hari yang ini ya Tuhan, kami mengalami kebaikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa selain kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan ingin melayani-Mu karena kebaikan-Mu Tuhan.
pakai jemaatmu di tempat ini yang digembalakan oleh Pak Rudi beserta dengan istrinya. Biarlah beliau terus Tuhan fokus untuk domba-domba di tempat ini. Biarlah domba-domba ini Tuhan menjadi terang dunia, menjadi dibaca oleh semua orang, bisa berbuat baik kepada orang tua mereka, berbuat baik kepada mertua mereka, berbuat baik kepada tetangga-tetangga, berbuat baik kepada anak-anak mereka, berbuat baik di tempat di kantor di mana mereka berada. Sehingga kesaksian bahwa Engkau begitu baik ada nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja secara khusus pada saat ini. Ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan. Kami menyaksikan kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkan Tuhan, pandu dengan firman-Mu supaya kami dapat berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Biar Roh Kudus bekerja secara khusus kepada kami semua. Supaya kami mengalami yang namanya kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan dan kemurahan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Pulihkanlah gereja-Mu di zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang katakan, pulihkan kami Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan sambil angkat tanganmu kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap hormat menghargai karya salib Kristus Yesus. Sebab Dia telah mati bagi kami. Yesus, tubuh dan darahnya diserahkan bagi kami. Sore hari ini Tuhan, kuasa-Mu, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini yang adalah tubuh dan darah Yesus. Mari lebih lagi katakan, urapi. Ya Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus, oh ralabashanalaba. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Biarkan keyboard saja. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi. Sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini, yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus, yang telah Dia serahkan bagi saudara dan saya, mari
Apabila masih ada hal yang mengganjal di dalam hatimu, mungkin itu satu kebencian, atau hal apapun yang bukan berasal dari Allah. Sore hari ini, mari tanggalkan semua itu. Mari merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tunduk dan hormat kepada Tuhan. Yesus, dia mati bagi saudara dan saya. Karena sedemikian penting dan berharganya hidupmu dan hidupku bagi dia. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati bagi kami. Tapi Engkau juga bangkit bagi kami. Supaya kami bangkit dan hidup. Untuk meneruskan karya keselamatan. Yang Engkau sudah mulai. Dan Engkau pakai para murid 2000 tahun yang lalu. Dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Demikian juga Tuhan setiap kami tempat ini. Berharga dan bernilai di hadapan-Mu. Engkau akan pakai setiap kami Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu. Untuk memberitakan Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Urapi kami Tuhan Yesus. Kami sambut perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Silakan dibagikan. Mari sembah. Haleluya, haleluya. Inaralaboya sanaralabo. Shekederalalabo takanaralabo shedere. Inaralaboya sekeanaralabo. Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga ambil cawan sesudah makan lalu berkata, jangan dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya
menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, ucap syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Ralabo, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil, beruntung. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, ladang, suami, istri, anak-anakmu, diberkati Tuhan. Dan engkau yang sakit, seorang engkau sudah disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Ya, salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak sore hari ini saudara diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Ya.
Pertama-tama kami mewakili gembala dan seluruh jemaat GBI PKP Aston mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Krisnadi. Terima kasih Pak Pendeta atas firman yang ditabur sore hari ini dan memberkati setiap jemaat GBI PKP Aston. Terima kasih Pak. Ya, baik saudaraku, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Hari Selasa kita ada 2 terobosan masih melalui aplikasi Zoom jam 11 siang. Gereja menghimbau untuk kaum WBI agar peran aktif ikut di dalam doa terobosan. Dan pesan dari Bapak Pembina kita, doa, pujian, dan penyembahan menghasilkan berkat yang berlimpah-limpah. Ya, yuk ibu-ibu, daripada kita ngerumpit tetangga kiri kanan, ya, kita ikut menara doa. Ya, kalau ibu-ibu berdoa luar biasa. Amin. Ya, yang kedua adalah menara doa sementara ditiadakan karena persiapan kita untuk berangkat ke Bait Salomo. Ya, dan juga diperhatikan Bait Salomo hari Kamis. Ya, kita kumpul di tempat Pak Madam jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi. Jangan sampai ada yang datang jam 9. Kalau jam 9 nanti suruh naik Grab. Ya, bayarnya pakai BPJS. Ya, harus berangkat jam 8 pagi karena kita ada persiapan sebelum berangkat juga harus berdoa. Yang kedua, diharapkan semua tanpa terkecuali mengalami sakit permanen. Ya, harus berpuasa. Ya, karena di sana kita bukan tamasya, tapi kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Seperti hambanya bilang tadi, ya, kasih setia Tuhan tidak ada habis-habisnya, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi ucapan kita kepada Tuhan, kita harus berpuasa. Berpuasa bukan seperti tetangga kita ya, dari pagi sampai nanti jam 6, ya, kita enggak. Mulai malam hari Kamis dan kita berpuasa dan bukanya nanti jam 12 siang. Artinya kita tunda makan dulu. Enak jadi orang Kristen, tunda makan. Ya, jangan kata orang kalau puasa nggak boleh makan tapi sarapan boleh. Juga nggak boleh juga saudara ya. Jangan pakai bahasa orang gitulah. Ya, katanya tidak puasa tidak boleh makan tapi sarapan. Ya, karena sarapan kan nggak nambah, kalau makan pasti nambah. Ya, juga nggak boleh, kita harus kosongkan diri kita ya. Supaya apa? Supaya kita diberkati di sana. Dan doa-doa kita tidak akan terhalang nanti. Amin. Ya, dan juga doa pajar tetap kita ada karena Bapak Gembala sudah sampai di Bekasi. Ya, sudah sampai di Bekasi. Jadi kita ada doa pajar. Seperti biasa jam 5 pagi. Ya, jam 5 pagi jangan lupa. Ya. Nah, hari Minggu tanggal 21 Mei ibadah kita kembali di Hotel Aston. Ingat jangan di sini lagi, nanti nunggu sore pagi-pagi Aston nggak ada orang. Ya, di Hotel Aston. Jadi gembalaku diingatkan juga pada anggotanya, kita di Hotel Aston ibadahnya ya ibadah pertama jam 9 pagi sampai jam 10.30 dan ibadah raya kedua jam 11 sampai 12.30. Ya. Begitu ya saudara ya, jangan sampai lupa ya. Dan saya ulangin lagi, tanggal 18 kita berangkat dan kita berkumpul di rumah Pak Madam Sitepu di Jalan Udang Raya. Ya, ingat Udang Raya. Kita kumpul di sana dan kita akan berangkat bersama-sama. Yang kedua, berpuasa. Ya, jangan lupa berpuasa. Berpuasa segala-galanya. Ya. Jadi mulai hari Kamis malam kita, dan ketiga kul sementara ditiadakan karena kita sudah ibadah di Bait Salomo. Ya, nah, demikianlah pengumuman ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang bangkit berdiri dan kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Kami telah menerima pesan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Dan juga Engkau melawat setiap kami. Dan Engkau juga telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami rasakan kasih karunia Tuhan.
tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini juga kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Dan kami akan memberkati gereja-Mu Tuhan. Juga berkati setiap anggota jemaat-Mu yang memberikan perpuluhan, persembahan, rumah Tuhan, diakonnya yang terlebih telah menabur untuk asai bagi gereja-Mu Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan dia pikirkan saat ini Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau perhitungkan setiap apa yang kami berikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati gereja-Mu terus berlimpah-limpah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Sungguh-sungguh katakan kepada dia, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alami dan terima berkat-Mu berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, tangan Tuhan yang perkasa menyertai serta melindungi hidupmu daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu. Aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Teriakan haleluya. Saudara kekasih-kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu indah yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai dari malam hari sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan, amin.